الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فيا الحاضرون رحمكم الله sidang Jumat yang diberkahi senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia di hari yang penuh keberkahan Sayyidul Ayyam, Khatib mengajak diri batin dan kita semua yang berkesempatan hadir dan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari terus dan tetap terus untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha sekuat semaksimal mungkin untuk terus dan tetap terus menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, mari terus dan tetap terus kita bersyukur kepada Allah sampai syukur kita Alhamdulillah ada kulli hal. Bersyukur dan diteladan yang dicontohkan oleh Rasul Agung kita, tak hanya ketika kita lapang alhamdulillah, tak hanya kita sehat alhamdulillah, tak hanya kita mudah rezeki kita, tetapi juga sebab itu kita tetap bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Salah satu makam yang tertinggi yang dinobatkan kepada Rasul Agung kita, dan syukur, hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari terus dan tetap terus bersalawat kepada junjungan agung kita. Semoga senantiasa
senantiasa Allah sampaikan selawat-selawat kita pada manusia pembawa rahmat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada gilirannya senantiasa kita akan harapkan syafaatul kubra, syafaat Rasul di dunia wal akhirah. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini di waktu yang singkat, mari kita bersama muhasabah, mari kita bersama belajar menumbuhkan kembali cinta kita pada orang yang sangat mencintai kita. Sebelum kita lahir, sebelum kita melek di muka bumi ini, sungguh cintanya sudah tercurah kepada kita, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, apatah lagi di hari Jumat yang diminta oleh Rasulullah, yang diharapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dianjurkan oleh Rasulullah, faksiru salawat alaihi, berbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, amalan salawat adalah amalan yang mungkin umum bagi kita, biasa bagi kita, namun sungguh amalan yang begitu dahsyat, amalan yang begitu besar, sampai lihat mari perhatikan. Masyaallah, mengatakan motif dengan membaca ayat. Tadi juga kami membacakan ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh kata Allah, bagi yang beriman, bagi yang percaya, aku, kata Allah, beserta malaikatku senantiasa yusholluna. Tak hanya ketika belum adanya Muhammad, ketika Nabi Muhammad masih Muhammad sekalipun, Allah dan para malaikatnya berselawat hingga hari ini, saat ini, detik ini, sampai akhir zaman akhirat kelak. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah, banyak ayat bagi pemerhati Al-Quran, pembelajar Al-Quran, yang ngerti, yang paham isi makna Al-Quran. Mari kita cek di dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ayat yang mengawali yang khusus Allah panggil kepada orang yang beriman. Semua ayatnya di depan, cek Al-Quran. Tetapi khusus ayat ini diperkenalkan setelah Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru Allah sebut ya ayyuhallazina amanu. Artinya apa? Begitu luar biasanya ayat ini. Salah satu amalan perintah dari Allah yang langsung Allah perintahkan pun Allah kerjakan, yang langsung Allah perintahkan pun Allah amalkan. Kita disuruh sholat, tetapi Allah tidak sholat. Kita disuruh berpuasa, Allah tidak. Kita disuruh sedekah, kita bahkan disuruh berhaji umrah. Apa?
setiap ramalan apapun sholat kita di antara diterima dan tidak diterima oleh Allah. Baca Al-Quran kita bisa jadi diterima Allah dan bisa jadi ditolak oleh Allah, karena banyak syarat dan ketentuan. Sholat harus berwudu, harus terlepas dari najis, harus khusyuk dan lain sebagainya. Baca Al-Quran, ilmu Qurannya, tajwidnya pun merupakan rukun. Jangan sampai membaca Al-Quran bukannya mengagungkan Allah, malah ngatori Allah. Tidak yang dimuliakan. Berhaji, apapun itu ibadah yang Allah perintahkan, yang Rasul perintahkan, sungguh berpotensi untuk diterima, berpotensi untuk ditolak sesuai dengan ketentuan dan syarat berlaku. Illa sholat ala Nabi, kecuali berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa berwudu sekalipun, dalam bi'ayyi makanin kan, dalam situasi bagaimanapun kita bisa berselawat kepada Rasulullah tanpa wudu. Badan kita masih terasa kotor, kecuali di WC kurang kita berhadap berselawat kepada Rasulullah. Dalam kondisi tegak, duduk, berdiri, berbaring, apapun kondisi kita bisa berselawat kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad SAW. Apakah dengan cara khusyuk, ataukah kita hanya lalai, bahkan kita lupa, atau dinyanyikan? Banyak fenomena kita lihat orang berselawat. Itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran begitu cintanya Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jemaah yang dimuliakan Allah, orang kafir sekalipun ketika dia berselawat kepada baginda Rasulullah, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentunya bentuk syafaatnya berbeda. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu luar biasanya amalan selawat yang kita anggap remeh, yang mungkin kita berselawat hanya ketika ada majelis selawat, ketika kita banyak berselawat, ketika ada hanya seremonial, acara-acara di masjid kita, maulid Nabi besar Muhammad SAW. Padahal kalau sudah benar-benar mendalami, memahami, kita diperintahkan untuk terus dan tetap terus. Tak hanya hari Jumat ini, bahkan para ulama-ulama arifin yang kenal dekat dengan Allah, para ulama-ulama haqaiq, bahkan mereka mengatakan kalau bisa selawat kepada Rasulullah dijadikan amalan setelah sholat. Bahkan sholat kita sekalipun, tak ada sholat kita yang pede akan diterima oleh Allah kalau bukan karena Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad kama sholli, maka tak akan pernah menjadi sampah-sampah sholat kita yang ada pada Allah. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu gembiranya kala itu. Rasul tidak pernah menunjukkan wajah kusam, muram, murungnya, tapi Rasulullah begitu dengan senyumnya, dengan energi positifnya. Tapi waktu itu Rasulullah lebih tersenyum, lebih suka
apa ya Rasulullah? Gerangan begitu membuatmu begitu sukacita, begitu senang. Maka Rasulullah, bagaimana tidak aku suka, bagaimana aku tidak berbahagia ketika Jibril datang membawa berita yang sangat gembira. Inilah berita selamat. Dari sekian ayat yang turun, sekian surat yang turun, Rasulullah berbahagia. Tapi ketika turunnya salawat ini, Rasulullah sangat bergembira, berbahagia sekali. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa? Maka kata Rasulullah, tatkala Jibril datang kepadaku, sebelum itu dialog Allah dan Rasul, wahai kekasihku, dalam hadis qudsinya Rasulullah ditanya, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, laulaka, kalau bukan lantaran kau, kalau bukan karena kau, maka tak ada dunia, langit beserta isi, alam semesta ini tak akan pernah diciptakan kalau bukan lantaran tertunduk Rasulullah di hadapan Allah. Tidak dimakan semua yang terjadi, bahkan hadirnya kita hari ini saat sekarang, kalau bukan karena Rasul, maka tak ada kehidupan kita. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, maka Allah pun bertanya kembali kepada Rasulullah. Jadi kalau begitu, kalau langit dan bumi ini diciptakan karena kau sekarang, aku ada untuk siapa? Perhatikan jemaah, Rasulullah yang tertutup tak bisa menjawab. Maka Allah berfirman, aku milik siapa-siapa hamba-hambaku, umatmu yang berselawat kepada Subhanahu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, begitu luar biasa selawat. Ini yang membuat Rasulullah bergembira sampai Rasul katakan berdasarkan informasi daripada Allah via Jibril alaihissalam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra salat. Siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah, satu kali, maka wajib bagi dia Allah akan berselawat 10 kali bagi hamba umat yang berselawat kepada Rasul. Panjang kalau kita bahas selawatnya Allah, tapi sungguh saudaraku, kata kuncinya, dengan satu selawat Allah saja kita bisa hidup di dunia ini dengan tenang, tentram, nyaman, dan di akhirat kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum 9 selawat, sampai ada seorang sahabat ketika itu Rasulullah setiap malamnya pasti membangunkan para sahabat, Qumil laila illa qalila. Bangun, berzikir kepada Allah, Hasbunallah untuk melaksanakan tahajud, untuk melaksanakan qiyamul lail, untuk berzikir kepada Allah, untuk beribadah. Itulah kebiasaan Rasulullah pada masanya 3 itu. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, sampai ada satu sahabat yang hobinya, yang gemarnya seorang ahli zikir, ahli doa, yang senang berdoa, bertanya kepada Rasulullah,
Ya Rasulullah, aku ini senang selawat, tapi selawatku ini porsinya seharusnya sebanyak apa ya Rasulullah? Apakah sepertiga, apakah seperempat, apakah setengah, apakah 2/3, atau bagaimana ya Rasulullah? Bukan sesuatu yang riak. Ketika murid bertanya kepada guru sama gurunya, laksana kita kalau kita berobat di dokter, aku ini biasa amat berjalan kaki mau kilo, maka disitulah nanti akan berujung teruskan atau lanjutkan atau kurangi. Begitulah sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sepertiga itu banyak kata Rasulullah, tetapi balik kalau engkau tahu bahaya itu, maka akan lebih baik bagi. Sampai sahabat ini ada kantong-kantong, kalau kau tambah maka itu akan lebih baik. Sampai setengah, kalau setengah dari 24 jam ini aku hanya untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah, itu baik, itu bagus. Tapi bila kau tambah akan lebih baik. Sampai saudara yang dimuliakan Allah, sepertiga, sampai pada gilirannya Rasulullah terus berkata demikian, itu baik, itu bagus, tapi kalau kau tambah maka itu lebih baik bagi. Sampai sahabat mengatakan, kalau itu Rasulullah, lihat Bapak Ibu saudaraku, anak-anakku yang dimuliakan Allah, sahabat ini ahli tasbih, berzikir, istighfar dan lain sebagainya. Kalau dia baca, ketika berhadapan Rasul dikasih tahu Rasul rahasianya. Untuk itu ya Rasulullah, mulai malam hari ini, hari dan seterusnya, aku akan berselawat kepada habis sholat, apa sih dia dan dia akan berselawat. Apa kata Rasulullah dengan tersenyum dan senang Rasul? Idan tuba hawa itu bertufa zanbun. Maka ketika engkau memperbanyak menghabiskan waktumu untuk sholat, semua hajat-hajatmu akan dipenuhi Allah, semua dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Untuk itu kami sampaikan ini agar memohon kita semua, mari kita memperbanyak salawat kita pada junjungan agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu banyak dalam hidup kita permasalahan. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia nak senang, di akhirat tanpa dosa. Maka solusi untuk zaman sekarang tidak ada dan perlu kami bagikan, maka perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang dimuliakan Allah, belajarlah untuk membaca selawat. Ajarkan anak-anak kita, ajarkan walaupun selawat yang paling pendek sekalipun, sallallahu alaihi, tapi jangan remehkan. Itu adalah selawatnya malaikat Jibril alaihissalam. Itu bibitnya selawat. Namun kalau ingin kita membaca selawat seabdal-abdalnya selawat yang direstui oleh Allah, yang disampaikan Jibril kepada Rasulullah, inilah selawat Ibrahimiyah di dalam salat-salat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kata Rasulullah menjamin dalam hadis, siapa yang bisa membaca 10 kali ini ba'da subuh dan ketika ba'da maghrib 10 kali saja, maka Rasulullah menjadi wajib mendapatkan syafaat baginda, pertolongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa melihat apapun besar dosa. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, semoga kita tumbuh kembang cinta kasih kita kepada Rasul yang agung, yang senantiasa memikirkan kita, yang sampai sekarang menanti kita, yang nanti akan membela kita di hadapan Allah akan berbagai kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan pada ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Barakallahu li wa lakum bil ayati wal dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.